Yang dimana di episode sebelumnya akhirnya Xiaoyan yang telah keluar dari dunia magma yang membuat semua orang pun kaget. Dan setelah itu Xiaoyan pun mencoba kekuatannya dengan bertarung dengan Lin Suya. Yang pada akhirnya dengan satu serangan saja Lin Suya berhasil dikalahkan oleh sang Matic Glory Xiaoyan. Tentu membuat semua orang pun kaget dan para ketua akademi dalam. Xiaoyan yang telah 2 tahun lama menghilang kekuatannya sangat mengerikan. Kemudian setelah mengalahkan Lin Suya, Xiaoyan menarik api hijau yang berada di dalam tubuhnya. Namun terlihat Lin Suya masih ketakutan oleh api hijau Xiaoyan. Walaupun api hijau gelap itu tidak menyentuh kulit dari Lin Suya, namun Lin Suya merasakan panas yang sangat mengerikan. Lin Suya mengatakan setelah 2 tahun lamanya tidak bertemu, "Kamu Xiaoyan semakin tidak normal, aku sangat terkejut kekuatanmu sangat meningkat. Padahal kamu baru saja berada di dalam magma namun aku tidak tahu bagaimana kamu meningkatkan kekuatanmu dengan cepat." Sekarang para murid baru yang berada di akademi dalam mereka sangat kagum kepada Xiaoyan. Benar cerita yang mereka dengar bukanlah cerita bohong, mereka sekarang melihat bagaimanakah kekuatan dari Xiaoyan. Setelah itu Xiaoyan dan Lin Suya pun dia langsung pergi ke tempat ketua pertama lagi. Kemudian Lin Suya pun bertanya kepada ketua pertama apakah ketua pertama sekarang sudah mengetahui di tingkat berapakah Xiaoyan yang sekarang. Ketua pertama pun dia langsung menjawab tanpa ragu, bahwa Xiaoyan yang sekarang berada di puncak akhir level doang. Lin Suya mengerti mengapa Xiaoyan dengan satu serangan saja dia mampu mengalahkan dirinya. Ditambah lagi ada api hijau yang sangat mengerikan yang berada di tubuh Xiaoyan. Ketua pertama pun, dia tidak pernah melihat api itu sebelumnya. Dia bertanya-tanya api hijau apakah yang sebelumnya Xiaoyan pakai ketika melawan Lin Suya. Ketua pertama tentu tahu tentang kekuatan api surgawi, namun kali ini dia tidak mengetahui api hijau gelap milik Xiaoyan yang baru saja dikeluarkan barusan. Ketua pertama merasakan api hijau sebelumnya mengandung bahaya yang sangat besar. Ketua pertama belum pernah merasakan kekuatan api surgawi macam seperti ini. Xiaoyan pun pada akhirnya menjelaskan api hijau gelap yang sebelumnya dia keluarkan itu adalah api surgawi dari penggabungan api surgawi merah dan api surgawi biru miliknya, yang ternyata Xiaoyan memiliki api surgawi yang baru lahir dari penggabungan api surgawi merah dan api surgawi biru. Tidak lama setelah perbincangan itu tiba-tiba ular 7 warna muncul, dan di saat bersamaan cahaya 7 warna pun keluar, dengan sosoknya ular yang langsung menghampiri Xiao San. Xiaoyan mengetahui bahwa Ratu Medusa belum menyerah untuk menghabisinya akibat perbuatan Xiaoyan yang di dunia magma yang telah menanamkan benih salak. Namun ketika kekuatan besar muncul, ketua pertama pun langsung mengeluarkan dokinya dan 2 benturan kekuatan dahsyat pun tidak terhindarkan antara ketua pertama dan Ratu Medusa, dan setelah bentrokan kekuatan itu akhirnya Ratu Medusa pun muncul di tengah-tengah Xiaoyan dan ketua pertama, dengan amarah yang sangat mengerikan. Tentu saja kemunculan tiba-tiba janda Medusa dengan kekuatan besar ini membuat semua orang terkejut. Mereka tidak tahu siapa sosok wanita itu. Dia pun langsung mendekat kepada Xiaoyan dan tanpa basa-basi mencoba melancarkan serangan kepada Xiaoyan. Dengan seketika Ratu Medusa akan menyerang Xiaoyan. Untung saja ketua pertama pun langsung menghadang serangan Ratu Medusa dan bentrokan kekuatan dahsyat pun terjadi lagi antara ketua pertama dan Ratu Medusa. Dan akibat bentrokan kekuatan dahsyat itu Ratu Medusa dan ketua pertama pun sama-sama terpental. Mereka mundur beberapa langkah ke belakang. Setelah bentrokan itu ketua pertama pun menyadari bahwa wanita yang berada di depannya sudah berada di level dojong. Sama seperti dirinya, ketua pertama pun langsung menanyakan nama wanita itu, "Mengapa kamu membuat kekacauan di sini?" Medusa pun dengan tatapan dingin dia berkata dia memiliki masalah dengan Xiaoyan. Dan ini semua tidak ada hubungannya dengan kalian. Tentu semua orang pun langsung tertuju kepada Xiaoyan. Ketua pertama pun menanyakan hal itu kepada Xiaoyan, apakah Xiaoyan mengenal wanita ini. Kemudian Xiaoyan pun mengangguk dan mengatakan bahwa dia memiliki permasalahan sedikit dengan wanita itu. Tentu saja Xiaoyan tidak mungkin memberitahu semuanya apa yang terjadi di dunia magma, bahwa dia telah menanamkan benih kepada Medusa dan mengambil keperawanannya. Ketua pertama pun dia merasa pusing karena Xiaoyan bermasalah dengan orang-orang kuat. Sebelumnya Xiaoyan telah mendapatkan masalah dengan Yun San berada di tingkat dojong.
dan sekarang wanita ini juga yang berada di tingkat dojong. Ketua pertama mengatakan kepada Ratu Medusa, kamu sekarang telah keluar dari kurungan magma, jadi kamu bisa pergi dari sini. Ratu Medusa pun dengan tatapan dingin dia mengatakan, aku akan pergi setelah aku menghabisi Xiaoyan. Ratu Medusa sangat marah karena dia janda sekarang oleh Xiaoyan. Ketua pertama pun mengatakan hal itu tak mungkin terjadi karena Xiaoyan adalah salah satu murid akademi dalam ini. Xiaoyan adalah tanggung jawabku. Jika kamu tidak keberatan, kita duduk bersama dan memecahkan masalah tanpa pertarungan. Namun Ratu Medusa tidak menggubris perkataan dari ketua pertama. Dia mengatakan, bagaimanapun aku akan membunuh Xiaoyan walaupun ada dojong yang mencoba melindunginya. Medusa mengatakan kepada Xiaoyan, aku akan menunggumu di luar. Pasti aku akan memberikan perhitungan setelah apa yang kamu lakukan di dunia magma. Akhirnya setelah perkataan itu Ratu Medusa pun dia pergi keluar dari akademi dalam ini. Setelah kepergian Medusa, Xiaoyan menghela nafas, baru saja dia keluar dari dunia magma, dan sekarang dia harus terhantui oleh Medusa yang ingin berniat membunuhnya. Xiaoyan berpikir dalam hatinya, setelah Medusa kehilangan keperawanannya dan menjadi janda, pasti dia meminta pertanggungjawaban. Namun Xiaoyan bingung mengapa dia malah ingin membunuhnya. Ketua pertama pun mengatakan, Xiaoyan, pasti kamu di masa depan akan kerepotan dengan masalah ini. Kemudian Xiaoyan pun ingin mengatakan sesuatu yang lupa dia katakan kepada ketua pertama. Namun dia sedikit malu. Kepada ketua pertama yang melihat Xiaoyan seperti itu, dia pun kebingungan sebenarnya apa yang terjadi. Kemudian ketua pertama, apakah kamu memiliki masalah lebih dari 2 orang dojong? Namun Xiaoyan pun menggelengkan kepala, dan kemudian Xiaoyan pun berkata bahwa dia telah menelan inti api merah. Xiaoyan yang menelan inti api merah, mungkin menara pelatihan Ki Langit sekarang tidak memiliki khasiat dan efek apapun lagi di masa depan untuk para murid akademi. Ketua pertama terlihat dia pun sangat bersedih, sekarang menara pelatihan telah kehilangan api surgawinya. Api surgawi adalah salah satu hal penting untuk meningkatkan kekuatan para murid di pelatihan menara ini. Tentu ketua pertama pun dia sangat bersedih atas kehilangan api surgawi, karena dengan api surgawi, akademi banyak mengeluarkan orang kuat di Pulau Jawa ini. Namun ketua pertama juga tidak bisa begitu saja meminta api surgawi kembali kepada Xiaoyan, karena 2 tahun lalu Xiaoyan yang telah menyelamatkan akademi ini dengan mengorbankan kehidupannya. Sekarang hati ketua pertama pun hancur sedih dan bingung apa yang harus dilakukan kepada menara pelatihan ini, yang telah kehilangan api surgawinya. Xiaoyan merasa sedih dan bingung melihat ketua pertama dia termenung akibat hilangnya api surgawi, yang telah diambil Xiaoyan. Xiaoyan juga tak mungkin memberikan kembali api inti merah kepada ketua pertama, karena dia juga datang ke akademi dalam ini untuk mengambil inti api merah ini. Xiaoyan bertanya kepada ketua pertama apakah ada hal yang bisa dilakukan agar menara pelatihan menara Ki Langit ini bisa digunakan lagi. Kemudian ketua pertama pun mengatakan, sepertinya jika sudah seperti ini kita harus menggunakan api surgawi buatan manusia. Xiaoyan bertanya-tanya, memang adakah api surgawi buatan? Kemudian Xiaoyan pun langsung bertanya apa yang dimaksud api surgawi buatan manusia. Ketua pertama pun menjelaskan dahulu sebelum kepala sekolah akademi dalam pergi, dia meninggalkan sebuah wadah dari api surgawi cadangan. Selama ada butiran api surgawi dituangkan kepada wadah tersebut, menara pelatihan ini bisa digunakan kembali walaupun efeknya berbeda dengan yang asli. Xiaoyan akhirnya lega mendengar hal itu. Ada pemecah masalah, walaupun dia mengambil inti api merah yang asli menara pelatihan masih bisa digunakan. Selain itu Xiaoyan di saat dalam magma ternyata telah menyempurnakan inti api merah ini. Dengan begitu Xiaoyan mampu membuat butiran biji api selama doki dalam tubuhnya ada. Ketua pertama berkata, Xiaoyan dengan membuat biji api, kemudian dituangkan kepada wadah api surgawi buatan di menara pelatihan ini, maka menara pelatihan akan kembali aktif. Dan Xiaoyan, kamu harus datang ke sini dalam waktu tertentu, karena butiran inti api ini bisa saja habis sewaktu-waktu. Xiaoyan pun sedikit lega setelah ketua pertama menjelaskan semuanya. Dia hanya tinggal membuat biji api dari inti merah. Ketua pertama pun mengatakan, kamu Xiaoyan, kamu sangat beruntung. Kamu bisa mendapatkan inti api merah yang sangat diinginkan Han Feng. Ditambah lagi aku dan para ketua yang lain telah menjaga api inti merah itu bertahun-tahun, yang ternyata sekarang malah diambil oleh kamu. Xiaoyan pun sambil tersenyum kecil, dia pun sangat malu atas perkataan ketua pertama. Kemudian Xiaoyan menanyakan tentang Han Feng.
Apakah Han Feng masih berada di Black Corner? Xiaoyan dia akan mencari Han Feng untuk membalaskan dendam yang belum tuntas. Namun ketua pertama mengatakan Xiaoyan jika kamu seorang diri dengan kekuatanmu sekarang sepertinya kamu akan kesulitan melawan Han Feng. Karena Han Feng sekarang telah membuat banyak klan bergabung dengan dirinya, Xiaoyan mengatakan apakah ketua pertama tidak ingin membalas apa yang telah dilakukan Han Feng waktu itu. Ketua pertama pun dengan sangat marah tentu saja aku ingin membalas apa yang telah dilakukan Han Feng, yang telah mengacaukan akademi ini. Xiaoyan meminta ketua pertama untuk menyiapkan para murid terkuat untuk mengejar Han Feng dalam waktu 3 hari lagi. Ketua pertama pun menyetujuinya dan sangat senang karena ada seseorang yang ingin membalaskan dendam untuknya kepada Han Feng. Namun ketua pertama berkata Xiaoyan, sebelum kamu pergi mengejar Han Feng, kamu harus selesaikan masalah dengan Ratu Medusa terlebih dahulu. Aku takutnya Medusa nanti malah bersekutu dengan Han Feng. Karena dia memiliki dendam kepada kamu. Itu pasti akan merugikan kita jika wanita kuat itu bersekutu dengan Han Feng. Xiaoyan mengatakan Ratu Medusa dia tidak mungkin bergabung dengan Han Feng Kaisar Obat Kuat. Aku akan menyelesaikan masalah aku dengan Ratu Medusa terlebih dahulu sebelum mengejar Han Feng. Ketua Sukian berkata, Xiaoyan apa kamu memerlukan bantuan aku? Xiaoyan dia tersenyum dan sambil mengatakan, aku akan menangani janda bohai itu. Aku takut jika banyak orang dia malah semakin marah. Ketua pertama mengatakan baiklah. Namun sebelum pergi ketua Sukian menambahkan, Xiaoyan aku mendengar kakak sepupu kamu yang bernama Xiaoli dia berada di Black Corner bukan? Xiaoyan dia langsung bertanya, apa dia sedang terkena masalah? Ketua Sukian berkata, sekarang dia baik-baik saja. Ketua Sukian dia memberitahu semua informasi tentang Xiaoli kepada Xiaoyan. Ketua Sukian berkata ketika kamu dimakan oleh piton api, aku memerintahkan salah satu murid untuk mencari Xiaoli dan untuk menjaganya, dan aku mendapat informasi dari murid itu, bahwa Xiaoli dia dikejar oleh organisasi Han Feng. Akibat pengejaran itu dia terluka parah, dan dia masuk ke dalam hutan untuk bersembunyi. Dan setelah 2 bulan lama dia bersembunyi dia akhirnya keluar dari hutan. Namun ketika dia keluar dari dalam hutan, dia memiliki kekuatan yang sangat besar. Aku rasa dia telah menembus tingkat doang, ini sangat tidak wajar. Seseorang bisa dengan cepat menembus tingkat doang itu aneh. Dan setelah keluar dari hutan tersebut Xiaoli pun membuat sebuah organisasi yang dipimpin olehnya. Xiaoli dan organisasinya pun dia menyerang organisasi hitam milik Han Feng. Mungkin ini semua untuk balas dendam apa yang dilakukan Han Feng kepadamu. Namun akibat Xiaoli terus menyerang organisasi hitam, Han Feng pun dia sangat marah dan memerintahkan pasukannya untuk mengejar Xiaoli. Sekarang Xiaoli pun dikejar oleh organisasi Han Feng. Xiaoyan aku khawatir tentang keadaan Xiaoli yang dikejar oleh organisasi hitam Han Feng. Lebih baik kamu sekarang cari dia. Xiaoyan berkata baiklah. Xiaoyan pun berterima kasih atas apa yang dilakukan ketua pertama kepada Xiaoli dan terima kasih atas informasi yang telah diberikan. Akhirnya Xiaoyan pun dia berpamitan dengan ketua pertama. Setelah bertemu dengan ketua pertama, Xiaoyan dia kembali lagi bertemu dengan Lin Yan orang kuat dari Jawa. Lin Yan yang kembali lagi bertemu dengan Xiaoyan dia juga sangat senang. Lin Yan dia tahu sebenarnya Xiaoyan yang selama ini dia masih hidup. Aku selalu berpikir kamu tidak akan mati ditelan oleh piton api itu. Xiaoyan pun berkata, aku tidak menyangka kamu masih ada di akademi ini. Lin Yan dia berkata, Xiaoyan bukan aku pernah bilang kepadamu bahwa aku akan ikut berpetualang bersama kamu sambil jualan rokok Magnum. Xiaoyan yang tidak menyangka bahwa Lin Yan, selama ini ternyata dia memegang perkataannya dia menunggunya selama 2 tahun ini. Sebelumnya aku ditugaskan oleh ketua pertama untuk mencari keberadaan kakak kamu Xiaoli. Yang ternyata murid yang disuruh oleh ketua pertama adalah Lin Yan. Xiaoyan apakah kamu tahu ketika aku melihat Xiaoli keluar dari hutan dia memiliki kekuatan yang sangat besar aku rasa di tingkat doang. Aku pun bersembunyi-sembunyi melihat Xiaoli. Namun pada akhirnya aku pun ditemukan oleh Xiaoli. Pada saat itu Xiaoli pun menganggap aku adalah anak buah Han Feng, dan berniat menyerang. Namun aku mengatakan bahwa aku adalah teman dari Xiaoyan. Xiaoyan bertanya bagaimanakah kekuatan Xiaoli di saat bertarung dengan senior Lin Yan. Lin Yan dia pun mengatakan kekuatannya benar-benar meningkat. Bahkan jika aku B1 1 lawan 1 sepertinya aku tidak akan menang melawan Xiaoli. Aku melihat ada aura aneh yang berada di tubuh Xiaoli. Namun aku tidak mengetahui aura apakah itu yang menyelimuti tubuhnya. Xiaoyan pun mengatakan aku sekarang akan pergi ke Black Corner untuk menemukan Xiaoli. Namun sebelum itu aku akan kembali ke gerbang Pan. Lin Yan mengatakan Xiaoyan jika kamu ke Black Corner kamu harus hati-hati.
karena ada 4 orang yang sangat kuat dan satu pasukan mengejar Xioli. 4 orang kuat itu memiliki kekuatan yang sangat tinggi. 3 orang berlevel Doang dan 1 orang lagi berlevel Dohuang. Xiaoyan berkata kepada Lin Yan, di manakah aku bisa meminta bantuan untuk pergi ke Black Corner? Lin Yan menjawab, apakah kamu telah melupakan Gerbang Pan? Xiaoyan, sekarang para murid Gerbang Pan telah meningkat pesat. Bahkan Wu Hao dan Hua Jia sekarang telah ada di puncak Doling. Dan beberapa murid lain mereka telah menembus level puncak akhir Doling juga. Dan selain itu, bukankah masih ada bocah kematian Jian dan juga aku yang sekarang aku bebas tugas dari jualan rokok Magnum. Dan sepertinya aku bisa membantumu untuk pergi ke Black Corner. Jika kita pergi bersama sepertinya akan cukup untuk membabat habis antek-antek Han Feng. Bahwa sekarang banyak orang dari praktisi Gerbang Pak telah mencapai puncak akhir Doling. Xiaoyan pun sangat senang, dia tidak menyangka kepada para murid Gerbang Pan yang telah menembus level dengan cepat. Padahal praktisi Gerbang Pan dahulu hanya praktisi kecil. Namun sekarang menjadi salah satu praktisi besar dengan para murid yang telah menembus Doling. Setelah itu Lin Yan berkata, Xiaoyan, salah satu orang yang mengejar Xioli adalah musuh besar kamu, yang tidak lain dia Pan Lao, ketua sekte darah ahli di tingkat Dohuang. Dia yang memimpin pengejaran Xioli yang diperintahkan Han Feng. Xiaoyan hanya tersenyum kecil, dia mengingat pertarungan sebelumnya melawan Pan Lao. Waktu itu Pan Lao hampir mati oleh Xiaoyan. Namun sungguh disayangkan dia berhasil kabur. Xiaoyan pun sangat senang mendengar itu. Karena kali ini dia tidak akan membiarkan Pan Lao kabur, dan akan menumpasnya sampai akarnya. Setelah itu Xiaoyan pun pergi ke Gerbang Pan, dan mengatakan kepada Hua Jia dan Wu Hao, bahwa dia akan pergi ke Black Corner. Aku akan mencari kakak sepupuku Xioli dan aku membutuhkan bantuan untuk pergi ke sana. Wu Hao langsung mengumumkan kepada para murid Gerbang Pan, bahwa siapa yang mau ikut bergabung dengan ketua Gerbang Pan ke Black Corner. Tentu para murid Gerbang Pan yang mendengar itu mereka pun sangat bersemangat. Karena ini adalah kesempatan yang bagus mereka melatih pengalaman dan juga kesempatan bagus melihat bagaimana kekuatan pemimpin mereka Sang Metik Glory 50.000. Setelah pengumuman tersebut banyak dari para murid Gerbang Pan yang berada di puncak akhir Doling. Mereka langsung ingin ikut bersama ketua mereka mencari Xioli. Xiaoyan yang melihat para murid Gerbang Pan pun masih setia. Xiaoyan sangat senang. Walaupun dirinya telah menghilang selama 2 tahun. Akhirnya ada 14 orang yang berada di puncak akhir Doling, mereka pun langsung ikut dengan ketua mereka menuju Black Corner. Tidak lama setelah itu Jian pun muncul dan Xiaoyan pun mengajak Jian untuk mencari kakaknya di daerah Black Corner. Tentu saja Jian dia langsung menyetujuinya asalkan Xiaoyan membuatkan pil lagi. Jian berkata, selama 2 tahun kamu menghilang dia hanya memakan bahan-bahan obat mentah. Tidak ada orang yang memurnikan pil obat untuknya lagi. Xiaoyan pun tersenyum dan mengatakan, tenang saja. Sekarang pasti aku akan membuatkan pil obat lagi untukmu yang sangat enak. Mendengar itu Jian pun sangat senang sambil tersenyum. Xiaoyan dia melihat Jian selama dirinya 2 tahun menghilang, ternyata sikap Jian masih tidak berubah. Akhirnya setelah perbincangan panjang Xiaoyan langsung mengajak 14 orang yang berada di puncak Doling untuk ikut pergi ke Black Corner, untuk mencari Xioli yang sedang diincar oleh Han Feng. Akhirnya Xiaoyan dan para murid Gerbang Pan akan pergi dari akademi dalam ini menuju Black Corner. Singkat. 加玛帝国云岚宗，萧炎